sepatah kata untuk hari ibu dong. Ibu adalah inspirasi. Ibu teman terindah dalam hidupku. Ibu adalah belahan jiwaku. Selamat Hari Ibu. Terima kasih selalu ada. Kata-kata untuk hari ibu dong. Terima kasih Ibu telah mengandungku, telah melahirkanku dan mendidikku hingga sebesar ini. Doaku selalu buat Ibu. Terima kasih untuk ibuku yang sudah mengandung aku dan sudah memberikan motivasi selama di dalam hidupku dan juga memberikan inspirasi beliau bagi hidupku, dan terima kasih pada ibuku sendiri. Terima kasih Ibu, kau telah mendidikku selama ini hingga saya temukan. Terima kasih. Terima kasih Ibu, selamat hari Ibu. Kata-kata untuk hari ibu dong, Kak. Terima kasih karena sudah menjadi teman terbaik dalam hidupku. Ibu, cinta sejatiku yang tak terlupakan. Walaupun ibuku sudah tidak ada, namun di hati tetap ada. Terima kasih. Selamat Hari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PGSD dengan tema Menjadi Orang Tua Hebat, Idola Anak. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kamelia akan menemani podcast pada hari ini. Di hari yang spesial ini, yaitu Hari Ibu, tentunya kita sudah mengundang wali mahasiswa dan juga alumni mahasiswa yang sangat luar biasa tentunya. Coba kita boleh bergeser di sebelah sini. Selamat siang Ibu dan Mbak. Boleh diperkenalkan ke Sobat PGSD? Ya, perkenalkan, nama saya Intan Fajrin Febrianti. Saya alumni PGSD tahun 2007. Dan Ibu? Saya Budwi Kurniawati, namanya Mbak Intan. Ya, bisa dipanggil Mbak Intan dan Ibu Dwi seperti itu ya. Sekarang profesinya Mbak Intan sendiri apa ya? Saya mengajar sekarang di SD jadi... Tambak Sawah, Kecamatan Waru, di Sidoarjo. Kalau dilihat dari pakaiannya ini sudah menjadi PNS ya, Mbak. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Guru dan juga sudah menjadi PNS. Dan Ibu sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Bangga, senang lihat putri saya ini, Mbak Intan, berhasil gitu. Profesinya jenengan sendiri? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Mbak Intan ini anak keberapa ya, Bu? Pertama. Anak yang pertama. Saya punya dari dua putri. Jadi pertama Mbak Intan, kedua Nanda. Mbak Nanda ini juga kemarin tahun 2019 keterima CPNS di Malang, tapi di bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Dua anak yang luar biasa ya Bu, sudah sukses semuanya. Oke. Meskipun menjadi seorang ibu rumah tangga, tetapi bisa memfokuskan untuk jalan anak-anaknya untuk menjadi kedepannya bagaimana gitu. Bagaimana sih Bu mengarahkan seorang anak agar seorang anak ini bisa mengikuti apa yang dimau dan juga apa yang ibu mau, seperti itu? Bagaimana Bu? Kalau saya itu pertama itu saya tidak tidak mau mengekang anak saya. Anak saya lihat jadi dari Mbak Intan sendiri. Saya lihat anak ini senangannya berorganisasi. Ya. Saya lihat dari SD itu Mbak Intan tuh senang dari pramuka, dari apa aja, dari SMP juga kok senangannya sampai ekstrakurikuler. SMA juga seperti itu. Terus kuliah juga seperti itu. Jadi saya lihat anak saya tidak mau mengekang anak saya. Sampean harus jadi dokter atau jadi tidak. Jadi saya itu sesuai kemampuan anak saya. Jadi mendukung apapun yang pilihannya gitu, apapun pilihan dari seorang anaknya. Gitu. Kalau Mbak sendiri melihat sosok ibu ini seperti apa?
ibu ini kalau menurut saya ini kalau saya manggilkan mama ya. Iya, oh mungkin. iya, mama. Oke. Saya lihat sosok mama ini di mata saya itu mama yang luar biasa. Cerewet. Oh iya. Kalau cerewet ya. Iya. Beliaunya itu tidak pernah bilang tidak. Maksudnya kalau untuk hal-hal yang positif ya. Jadi kalau misalnya gini, "Mah, aku mau ikut nari," begitu. Loh, "kamu suka nari? Enggak apa-apa." Dileskan, Didukung luar biasa ya. begitu. Dan mama saya ini memberi banyak pilihan, kebebasan pilihan tuh banyak. Kalau misalnya dulu itu dileskan nari itu pernah, dileskan voli. Kalau Mbak Kamel ke daerah Sidoarjo di alun-alun itu kan ada Sparta, klub voli Sparta, mungkin pernah tahu itu Iya, iya. Itu saya juga pernah dileskan di situ. Wah, Ya nari ya ini semua tapi bukan beliau yang menyuruh, saya yang kemauan. pingin ya. Kemauan dari Walaupun akhirnya yang Sparta itu tadi ya hanya sebatas cuman bisa tapi tidak mahir. Yang nari juga gitu, bisa tapi tidak mahir. Tapi beliaunya tidak pernah menuntut saya untuk kamu harus peringkat 1, tidak pernah begitu. Dan tidak pernah harus juara dan sebagainya, nggak pernah. Beliaunya hanya ya sudah silahkan dilakukan, lakukan yang terbaik. Apa yang kamu lakukan itu kalau ada dampak, kamu sendiri yang punya dampaknya nanti, kayak gitu. Karena saya dari SD sampai SMA itu saya nggak pernah juara kelas, tapi paling masuknya itu di 5 besar, 10 besar gitu. Dan beliaunya nggak pernah yang harus juara 1 ya besok, nggak ada tuntutan Nggak ada sama sekali. tuntutan, iya. Luar biasa. Iya, Ini begitu. bisa jadi contoh untuk ibu-ibu yang ada di rumah agar seperti ibu dari Mbak Intan. Oke. Mbak Intan sendiri dulu waktu kuliah di PGSD ya, itu sesuai kemauan sendiri juga berarti ya? Iya, sesuai kemampuan sendiri. Waktu itu PGSD ini kan angkatan pertama untuk S1 itu kan di 2007. Iya. 2007 itu saya bilang ke mama, "Ma, kelihatannya aku pengen kayak papa guru SD." Tapi kalau bapak saya itu kan kebetulan guru olahraga. Aku pengen jadi guru SD tapi bukan olahraga, aku nggak mau kayak papa Di luar gitu. itu. Ya, Iya. oke. Ya, silakan kalau memang mau. Ya, saya tak daftar ke mana-mana dulu gitu ya. Daftar ke Universitas A, ke Universitas B, walaupun di sana-sana belum diterima itu beliaunya yang daftar kemana ke sana ya, ayo tak antar ke sana. Sampai Jadi kita dorongan nyimak. dukungan luar biasa ya. Jadi kedua orang tua mendukung Iya, Mbak Intan untuk betul. Terus ini loh di Adibuana itu juga buka PGSD. Kalau kamu mau, ayo tak antar untuk daftar. Itu ibu pertama bilang begitu. Masa di situ mah kan gitu ya kadang ya. Loh, enggak apa-apa. Dan beliau pernah bilang ke saya itu begini. Mutiara itu akan tetap menjadi mutiara Luar dimanapun tempatnya. Gitu. mutiara kan. Ya kan dimanapun menjadi tempatnya kalau memang kamu jadi orang yang bagus ya jadi bagus. Mutiara itu tersembunyi, pasti akan berkilau sendiri. Nah, Kalau kena sinar pasti akan. Coba dengerin sobat PGSD bagaimana? nah akhirnya dari situ Iya. ya sudah Bismillah saya tak ikut daftar. Akhirnya daftar, ternyata restu orang tua juga ya. Dan kebetulan mama saya juga nggak pernah yang kamu kuliah harus begini, harus dengan IPK begini. Enggak, beliaunya nggak seperti Jadi enjoy aja, let it Iya, flow jadinya anaknya. yes, kuliah just Bismillah gitu. Ternyata kok alhamdulillah Bisa di titik ini. bisa sampai Bagaimana dengan perasaan ibu setelah melihat seorang anaknya, anak pertama aja ini, anak pertama sudah di titik sekarang, sudah sukses hingga di titik sekarang seperti itu. Puji syukur saya sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu saya diem gini, ya Allah, saya sepertinya mimpi ya gitu. Aku iki lumoi, saya itu Saya merinding, bodoh. Bu. Saya ini bodoh, tapi kok Allah nitipkan saya putri-putri yang cantik, yang pinter, yang mengerti. Banyak di luar sana itu orang pinter banyak, tapi orang mengerti itu sedikit. Iya, benar sekali. Ya, itu makanya begitu Mbak Intan lulus ngajar di mana-mana, saya bilang, "Semen kalau ngajar Mbak Intan, jangan lihat
nilai gajinya. Karena pimpinan sampean belum tentu tahu cara kerjanya sampean. Berapapun itu yang dikasihkan itu terima. Dan tolong didoain. Itu akan berkah. Saya bilang gitu. Iya, Ma. Gitu. Akhirnya Mbak Intan, anak saya 2 ini kemana-mana pasti minta doa ke saya. Restu ya. Nggih. Ini Mbak Intan tes CPNS. Mah doain aku. Mau berangkat tes CPNS itu cuman belajar 5 menit 10 menit aja. Saya masih ingat tadi duduk di tangga itu. Habis duduk gini langsung nyamperin saya, "Mah, doain aku ya, Mah. Aku mau tes." Gitu. Luar biasa. Oh iya. Itu aja. Kebesaran doa ibu. Kalau yang anak nomor 2 itu memang saya yang ngantar. Kalau Mbak Intan berangkat sendiri, saya ngantar. Hujan deres. Ini dari atas sampai bawah ini. Basah kluncung wis. Orang di sekeliling saya cuma lihat gini aja. Saya yang, ya Allah, berikan anakku kelancaran. Insya Berikan yang Allah. terbaik buat putriku. Gitu. Itu momennya nggak bisa dilupakan. Iya. Gitu. Jadi sobat PGSD ini tadi luar biasa sekali pengalaman dari Mbak Intan dan juga Ibu. Jadi doa ibu atau restu orang tua itu luar biasa, bisa mendorong seorang anak hingga menjadi yang lebih baik lagi atau yang nantinya akan menjadi seseorang yang yang sukses nantinya, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin ada sedikit pesan untuk ibu-ibu di luar sana, bagaimana cara mendidik seorang anak agar anak itu juga bisa berkembang, akan tetapi tidak melulu Bu, dikekang gitu loh, harus begini, tetapi mereka bisa menurut kemauannya sendiri. Itu pun juga bisa membanggakan orang tua. Itu mungkin ada pesan untuk sobat PGSD. Iya. Zaman saya dengan saya lihat sekarang itu beda. Orang kalau bilang itu bumi langit. Iya. Kalau saya dulu itu punya anak, ya wis apa adanya. 1, saya bersyukur punya dititipi Allah putri-putri yang cantik. 2, saya harus mendoakan putri-putri saya. Gitu. 3, kita kasih istilahnya makan yang hasilnya itu hasil yang halal. Ya. Iya. Karena apa? Hasil itu, makanan itu kalau tidak halal dikasihkan ke anak, Mempengaruhi. anaknya itu juga bisa mempengaruhi anak ya. 1 contoh, saya itu tidak pernah istilahnya ngomong ke anak saya itu dengan nada yang tinggi. Saya selalu menasihati anak-anak saya, ngomongnya juga yang slow, yang pelan. Karena omongan kalau pelan itu akan Lebih didengar, masuk ke hati mengena, anak. Iya, benar sekali. masuk direkam sama anak. Tapi kalau kita cuma masuk kanan keluar kiri. Kadang mental ya Bu, Iya, nggak sampai iya. masuk. Iya. Alhamdulillah putri-putri saya itu istilahnya mengerti, pinter mengerti. Jadi cuman saya lihat aja gini. Kalau rumah belum disapu, cuman saya lihat sudah tanggap langsung. Gitu. Terus untuk ibu-ibu yang di luar, mohon jangan hanya kita nuntut anak harus Sesuai harus sesuai keinginannya saja. karena karakter anak itu beda-beda. Contoh aja seperti anak saya 2 ini, putri saya. Mbak Intan suka berorganisasi, yang nomor 2 tidak suka. Itu orang tua itu pertama yang harus tahu Harus karakter menyesuaikan anak-anak itu keinginan tadi. anak juga ya. Gitu. Dan doa orang tua itu tidak usah diminta. 5 kali kita sholat terus, sedangkan saya aja kalau lihat TV, mata lihat di TV, tapi hati, pikiran itu selalu istighfar, selalu
dimanapun anak saya, ya Allah lindungi anak saya, berikan keberkahan keluarga. Iya. Mendengar Ibu Mbak Intan tadi berkata seperti itu, mungkin tanggapan Mbak Intan nantinya apabila Mbak Intan menjadi seorang ibu, bagaimana cara menghadapi seorang anak agar bisa mungkin sesukses Ibu Mbak Intan dalam mendidik Mbak Intan sendiri gitu. Iya. Agak susah ya sebenarnya Mbak ya. Iya. Kalau misalnya saya harus memfotokopi sifat dan karakter mama Mungkin itu, nggak bisa. iya, saya masih belum bisa karena banyak hal yang beliau lakukan itu saya ada di rekaman, tapi untuk melakukannya itu butuh usaha yang luar biasa. Mungkin disesuaikan Oh, juga iya, betul. di zaman sekarang kan Iya, berbeda betul. sekali. Jadi saya tuh kalau misalnya nanti suatu saat saya punya anak gitu ya, yang saya inginkan itu dan selalu saya ingat kata mama itu begini, anak itu tidak sama, gitu kan. Jangan paksakan keinginanmu dengan keinginan, belum tentu karena keinginanmu itu sama dengan keinginan anak. Iya, Gitu. Jadi apa yang dia mau, ya itu harus kamu dorong seperti itu. Dan anak itu kan ibarat kertas putih ya. Orang tua itu adalah madrasah utama itu kan bukan di sekolah, tapi di orang tua. Nah, kalau pengen punya anak yang sukses, berarti kita harus memberikan teladan dulu. Iya, Kalau benar. misalnya ibarat contoh paling mudah aja, anaknya nggak boleh telatan misalnya, ya orang tuanya jangan telatan juga Iya, kan benar. gitu. Kalau misalnya ayo nak sholat begitu, ya berarti jangan ayo nak sholat, orang tua Orang sholat tua dulu juga sholat kan dulu. gitu. Karena contoh itu, teladan itu anak-anak sekarang gitu aja kan lebih gampang untuk melihat daripada dia harus Prakteknya. iya harus melaksanakan perintah. Jadi kalau dilihat terus-terusan aja lama-lama kan jadi terbiasa. Sama tadi mama saya bilang gini, rumah itu belum disapu, saya cuma lihat anak saya begini aja. Dilihat aja, nanti anak itu Merasa sendiri begitu. Nah karena itu tadi. Dan satu lagi mungkin ini di kalangan saya itu banyak ya, dan kalau bisa jangan sampai itu kita contoh. Yaitu kalau misalnya anak melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahin anak itu, terutama di depan umum. Karena walaupun itu anak kecil, dia itu kan pasti sudah punya malu, kemudian Mentalnya iya, juga ya. lebih baik. Dan ini yang dilakukan orang tua saya, mama dan papa saya itu yang dilakukan. Kalau anaknya melakukan kesalahan, itu saya tidak pernah Mbak Intan kamu salah, begini, dimarah-marahin, ditunjuk-tunjuk itu tidak pernah. Tapi ketika di rumah ya, Iya. baru di Di rumah Jadi pun, duduk. iya, di rumah tuh begini. Mbak Intan, parenting yang luar biasa loh. Bukan anaknya yang menangis, ini orang tua ikut nangis. Mbak Intan punya waktu Saya sebentar mendengar gitu. juga ikut nangis. Kan nangis. Gitu. Mbak Intan punya waktu sebentar, bisa duduk dulu sini, iya. Gitu. Baru ngomong. Seperti ini. Ini contoh gitu ya. Saya tuh dulu kalau sholat subuh, Iya. itu bisa 5:30 baru sholat subuh. Jam 6 baru sholat subuh kan gitu. Papanya ngasih omongan Air. pertama. Ya dia ngomong. Sholat Peringatan. subuh tepat waktu. Iya. Pertama. Kedua lagi, jangan sampai telat. Loh, Kok ini lagi? kok enggak Nggak direspon direspon. sama. Dikasih air. Enggak ngomong apa lagi. Langsung aja papanya ke belakang, ambil air di kayu. Masuk ke kamarnya, diguyang anak juga biur gini. Waduh, sama sekali. Nah, itu Sama saya juga. Baru setelah itu, karena kita saya bangun, Iya. bangun sudah dibiarkan sholat ini selesai, sudah mandi gitu, baru dipanggil, duduk, terus dipanggil. Beliaunya nggak marah, cuma bilang gini, tahu kan sholat subuh itu jam berapa? Gitu. Dampaknya nanti kalau kamu sholat begini itu dampaknya ini loh. Akhirnya ya sudah, karena beliaunya tidak pernah marah, akhirnya jadi teman. Gitu kan. Kalau ada apapun cerita Curhat. Curhatnya ke orang tua, Iya. ke ibu ya Iya, terutama ya. betul. Punya cowok curhat. Nah, Lebih baik gitu. Eh,
daripada curhatnya ke orang lain Iya, atau betul. bagaimana. Malah saya kadang kalau malam minggu gitu, anak saya lu kok gak keluar, saya tanyain. Mendukung Katanya, untuk iya. berkegiatan malam minggu itu kesukaan Beda. anak zaman sekarang, Bu. Ya, beda Mbak Intan sama adiknya. Iya. Kalau Mbak Intan itu dari kecil sampai lulus PGSD itu orangnya care, orangnya suka bergaul. Tapi kalau anaknya yang nomor 2, orangnya pendiam. Introvert gitu Ya, pendiam. Jadi kalau Mbak Intan ini mulai kuliah sampai lulus kuliah yang dibawa satu orang itu aja. Kok gak ada anak laki lainnya gitu. Gitu. Kalau anak saya nomor 2, kalau malam minggu saya tanyain, mana cowoknya? Kok gak dibawa ke sini? Kenalkan mama sama papa. Itu impian Iya. anak-anak zaman sekarang, Ibu. Nah, beda, makanya orang tua itu tidak boleh aku dua anak kudu kayak gini, tak les nang ini tidak boleh, karena anak itu membawa karakter sendiri-sendiri. Dan jangan marahi anak itu teriak-teriak, karena kalau teriak-teriak itu tidak menyentuh hatinya. Iya, benar sekali. Ada satu pengalaman lagi, Mbak. Apa nih? Kalau dulu saya Iya. nggak paham maksudnya, baru paham itu sudah gede. Zaman saya SMA, kuliah awal-awal itu Masjid Agung ini itu belum seramai sekarang. Dulu itu masih sepi gitu. Kalau saya hari Sabtu nggak ada teman yang ke rumah, kadang diajak sama ibu. Kebetulan mama saya kan nggak bisa naik sepeda motor sendiri ya, jadi digonceng gitu. Lah di situ waktu itu kalau malam minggu itu banyak anak-anak nongkrong anak muda begitu, cewek cowok gitu. Beliaunya tuh bilang begini, Mbak Intan, itu loh ada anak-anak duduk di situ tuh loh, itu gimana itu gitu. Lah kan akhirnya saya mengungkapkan apa yang saya rasa. Ya nggak ngono mah, masa ya itu loh liatin cewek cowok duduk di situ. Loh iya, kamu kalau punya cowok gitu ndak gitu, gitu. Enggak gitu. Nanti kalau aku punya cowok tak bawa ke rumah aja gitu. Lah akhirnya kan saya bawa ke rumah. Lah sekarang baru saya pahami, oh itu kalau menurut saya itu juga salah satu parenting dari beliau bahwa kalau punya pacar jangan seperti itu, lebih baik main ke rumah, bukan yang main di tempat gelap-gelap kayak gitu. Langsung mencontohkan ya. Jadi itu loh, seperti ini menurutmu bagaimana? Gitu. Iya, benar. Masa iya, Berpikir langsung kritis ini Bu, sudah ada. sama lah pacaran di luar, ya jangan. Saya cuma mengambil bagaimana sih isi hati anak saya itu bagaimana. Mungkin parenting dari ibu sendiri bisa saya tiru nantinya kalau saya menjadi seorang ibu seperti itu. Mungkin ini temanya kan menjadi orang tua hebat, idola anak. Saya juga mengidolakan ibu, luar biasa sekali. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang disampaikan lagi untuk sobat PGSD untuk memperingati Hari Ibu ini. Mungkin selamat Hari Ibu atau bagaimana? Ada kesan-kesan berdua juga boleh, nggak apa-apa. Ya, sobat PGSD, untuk memperingati Hari Ibu kali ini, sempatkan waktu kalian untuk berbakti pada ibu. Berbakti pada ibu itu tidak harus datang ke ibu dan sebagainya seperti itu, tapi berbakti pada ibu itu kan bisa dengan bentuk kita mendoakan, kemudian belajar yang benar, Menjadi lebih baik ya. menjadi lebih baik, dan tidak membebankan orang tua itu dengan pemikiran-pemikiran yang Masya Allah anakku kok gini men. Nah, biar tidak seperti itu juga salah satu bentuk bakti kita kepada ibu. Nah, mumpung kita masih ditemani oleh ibu, luangkan waktu untuk berbakti, karena nanti kalau sudah ditinggal, nah kalau kita rindu sama ibu itu akan berat sekali. Begitu ya, benar. Jadi nangis. Jadi sedih-sedihan di sini. Untuk ibu sendiri mungkin bagaimana Bu? Mbak, aku gak bisa ngomong. Ya mungkin Ya, saya memberi motivasi kepada ibu-ibu muda yang di sana, selalu satu mendoakan putra putrinya yang lebih baik, menjadi contoh
buat putra-putrinya, jangan hanya untuk putra-putrinya, untuk keluarga. Karena doa ibu itu wajibah. Allah itu sudah janji, barang siapa ibu mendoakan putra-putrinya, keluarganya, sampai tembus langit ketujuh. Masya Allah. Dan buat putra-putri, kalau bisa apa yang dilakukan itu baik, dan minta doa ke orang tua. Satu, jangan sampai berbohong, karena bohong itu tidak akan ada hasilnya. Kalau kita menanamnya padi, tumbuhnya pasti padi. Tapi kalau kita menanamnya alang-alang, tumbuhnya pun juga alang-alang. Sesuai. Iya, sesuai. Oke, sudah. Terima kasih, itu tadi motivasi yang sangat luar biasa untuk sobat PGSD semua. Di hari ibu ini kita sedikit Iya. nangis-nangis. Saya juga terharu sekali. Parenting ibu dari Mbak Intan ini luar biasa sekali tentunya. Mungkin bisa menjadi contoh untuk sobat PGSD. Baik, sekian dulu podcast pada hari ini. Mungkin nantikan podcast selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih.